Halo, kembali lagi di Khairuddin Inc. Ya, channel YouTube saya. Saya akan menceritakan tentang update terbaru dari beberapa fitur ya, khususnya di stock intelligence ya. Oke. Ya, update terbaru mungkin udah kelihatan ya. Pertama itu tentang insider activity. Nah, ini insider activity yang sebelumnya hanya ada di channel stock apa Moonstock ya, Moonstock Signal ya, untuk signal swing. Di sini saya update juga di stock intelligence ya, bagian dari stock summary analysis. Nah, ini ya. Nah, ini insider activity 30 hari terakhir. Nah, yang ditampilkan maksimal saya tampilkan hanya 5. Kenapa? Karena meminimalisir ruang lah, gitu. Di sini lihat ya, Pak Prajogo itu melakukan buy ya, buy di tanggal 13 Januari 2026. Previousnya 0,10%, currentnya 0,10%. Pembeliannya 0,00%. Ini tandanya apa? Dia pembeliannya tuh cukup apa ya, nggak terlalu besar gitu, nggak sampai 0,2% atau 0,01% gitu. Tapi dia melakukan pembelian seperti itu. Ya. Ada preview sekarang sama change-nya. Gitu. Sama aksinya seperti apa. Oke, itu terkait insider activity. Terus ada update terbaru lagi tentang, nah ini, underwriter. Nah, ini saat IPO underwriternya broker apa gitu. Kenapa ada bintangnya 2? Karena NI ini sebagai lead underwriter ya. Yang lainnya nih TP ini underwriternya partisipan seperti itu. Dan saat ini database underwriter sangat terbatas ya. Dari total sekitar 1000-an emiten, saya hanya punya data sekitar 600-an gitu. Karena perlu melakukan riset dan analisa mundur ke belakang, karena perlu menentukan apakah ini brokernya masih ada atau enggak gitu, dan leadnya siapa aja. Nah, itu juga kendala terbesar saya ya dalam melakukan riset data ya. Makanya database saya terbatas sekitar 600-an dari target 1000. Maka dari itu teman-teman, jika suka dengan produk saya, silahkan dukung dengan melakukan subscribe di produk-produk saya agar saya dapat melengkapi data-data tersebut dan tetap melakukan pengembangan sistem dan aplikasi. Oke, kita lanjut. Itu data underwriter. Tujuan analisisnya seperti apa? Misalkan ya, misalkan coba kita scan yang apa, yang IPO lah. Terakhir IPO-nya RLCO sama Supa ya. Kita gampang aja, kita ambil yang RLCO ya. Biasanya patokannya kalau orang main IPO hunter ya, atau bandarmologi IPO, itu biasanya dia ngelihat underwriternya udah buang barang atau belum, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di sini kan leadnya EF ya, lead underwriternya, cuman di top buy dan top sell dia tidak ada gitu. Biasanya di sini diartikan sebagai if-nya belum jualan. Tapi kalau mau lihat gambaran besarnya, silahkan cek di broker masing-masing gitu ya. If-nya masih buy, atau dia sell, atau dia tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi di sini saya maksimalkan hanya 5 ya. 5 top buyer dan top seller. Data ini dia belum ada gitu, sebagai top buyer dan top seller. Seperti itu ya. Analisa sederhana terkait bandarmologi IPO ya. Terus apa lagi itu? Ya, jadi kalau yang underwriter ini ada kemungkinan datanya tidak ada ya, teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah gitu. Terus fitur lainnya yang terbaru ialah watchlist akumulasi bandar 3 hari. Jadi ini nilainya 5 poin ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengorder stock intelligence kan dapat 100 balance ya. Nah, untuk eksekusi ini ya, watchlist ya, untuk melakukan analisa awal atau mencari emiten-emiten apa sih yang diakum dalam 3 hari ini,
nanti akan deduction sekitar 5 poin ya. Sekitar akan deduction 5 poin gitu. Yang lain biasanya 1 poin 1 poin, tapi untuk yang watchlist khususnya 5 poin seperti itu. Ya, kita coba /WL sebagai watchlist. Tapi kalau teman-teman bingung apa aja sih komennya, klik /help ya. Nanti dia akan kasih tahu ada komen-komen apa dan tujuannya untuk apa. Nah, WL ini nilainya 5 poin untuk watchlist akumulasi bandar selama 3 hari. Ya, kita coba ya WL. Oke, kita tunggu lagi proses ya. Saya sedang menghitung. Ya, jadi sudah ada. Nah, ini ada totalnya ada 37 ya, 37 emiten, dan di sini ada tikernya ya. Yang atas akum yang paling kuat, semakin ke bawah akumnya makin lemah ya. Maksudnya melemah gimana? Misalkan kemarin dia akum sangat kuat gitu ya. Terus yang di bawah ya kemarin akumnya kuat atau turun ke bawah gitu, semakin melemah gitu. Kemarinnya cuma kecil akumnya, terus kemarin lagi kecil, lebih kecil lagi seperti itu gitu. Tapi ini modenya akumulasi selama 3 hari seperti itu. Terus ini price-nya, harga close-nya. Terus ini buat FCA status ya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet ngecek satu-satu, cukup lihat aja tabel ini dan bisa menentukan sendiri gitu. Kira-kira mau yang di search yang di riset lanjutan emiten yang FCA atau emiten yang normal ya. Normal tuh NRM statusnya gitu ya, status FCA-nya. Lalu di sini ada max buy-nya. M itu million, juta. B itu billion untuk miliar. K itu ya ribu ya, ribuan gitu. Jadi 304.600 gitu. Nah, ya seperti itu ya. Karena ini ada titiknya. Seperti itu ya, fitur watchlist akumulasi 3 hari. Terus ya ini ada fitur ini nih, fitur baru ya, money management 513 ya. Ada yang modal dan lot gitu. Jadi apa sih money management 513? 513 tuh entry 513 tuh yang terkenal ya, yang dibuat oleh Pak Fier ya, legend di bursa ya. Jadi saya implementasikan ke dalam sistem di Stock Intelligence supaya memudahkan trader-trader yang sudah berlangganan untuk melakukan perhitungan 513 gitu. Contohnya, oke, saya coba contohin ya. Oke, 513 yang modal deh ya. Oke, ini di sini contohnya BBRI ya. Kita coba copy paste aja, bisa nggak? Oke, /513 underscore modal. Misalkan kita mau beli Indi misalkan. Indi 10 juta. Ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah melakukan riset apa segala macam, pengen setting goodwill cancel gitu dan akan entry di harga berapa, tinggal tambahin aja di harganya di setelah ini. Ini karena sifatnya harga ini HK price itu opsional gitu. Jadi ketika langsung antri aja deh. Ya, jadi udah pasang goodwill cancel dengan harga yang sudah tertentukan gitu. Tapi ini saya contohin jika tanpa HK price. Kalau tidak pakai HK price maka dia akan menghitung dari order book ya, order book bid offer yang saat itu ada gitu ya. Saya ambil contoh karena sudah penutupan, dia akan ambil bid offer yang terakhir gitu. Karena saya video ini dibuat di hari Minggu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini dia. Ya, dengan modal ini harga saat ini offernya di harga 3400, bidnya di harga 3390, ARB-nya 2940, arahnya di 4310 ya Indi. Terus average price-nya 3367 kalau kita sampai kena antrian 3 gitu ya. Gitu ya. Terus antrian 3 ini di harga 3300. Ya, yaitu berlokasi di bid saat ini dikurang 9 tik gitu. Sesuai ajaran Pak Fir ya, terkait
antri 513 ya. Gitu. Stop loss 3280 ya, antrian 3. Saya setting sendiri 3 minus 2 tick ya. Cuma kalau teman-teman punya setting sendiri silahkan sesuaikan saja. Ini saya setting seperti ini hanya untuk membantu ya. Bukan untuk ajakan bahwa stop lossnya segini gitu, enggak. Ini saya coba setting default aja gitu supaya ada gambaran. Seperti itu, dan ini dengan uang 10 juta estimasi modalnya seperti ini. HK-nya di harga 3.400 sebanyak 17 lot dengan modal 5.780.000. Lalu antrian kedua di bid ya di harga 3390 dengan modal 3 lot yang modalnya ialah 1.017.000. Lalu antrian ketiga ya 9 tick ya ke bawah dari bid di harga 3.300, jumlah lotnya 9, modalnya 2.970.000. Jadi totalnya butuh lot pembelian lotnya lah 29 lot 9.767.000 seperti itu. Itu untuk estimasi modal. Selanjutnya untuk skenario exit ya. Skenario exit ini, nah ini. Jadi SL itu skenarionya untuk stop loss gitu. Jadi ketika lagi proses trading ya kan, begitu udah kejemput, HK sudah keambil, tiba-tiba bukannya naik malah turun gitu. Malah turun terus kenalah antrian 3 gitu. Ya. Karena dia berlokasinya 2 tick ke bawah, berarti kan sekitar harganya 3280 gitu ya. Stop lossnya di 3280. Nah, estimasi lossnya itu sekitar minus 255.000. Ini itu belum dihitung dengan fee ya. Jadi sesuaikan dengan ada tambahan dari fee brokernya masing-masing trader gitu. Terus lossnya sekitar minus 2,6%. Lalu kalau diajarin Pak Fir itu kan ketika dia sampai ke antrian 3 diharapkan mantul ya atau rebound sekitar melakukan exit ya. Nah ini saya coba setting cut lossnya di plus 2 di atas antrian 3 gitu. Jadi dia rebound ya kan, kalau memang rebound saya pasangnya di 2 tick. Tapi ini kembali ke settingnya teman-teman ya. Jadi di sini saya tuh bikin skenario exitnya jika di stop loss minus 2%, jika cut lossnya plus 2 tick dari antrian ketiga minus 1,4%. Lalu jika maunya break even ya exitnya di harga modal plusnya 0,1%. Terus jika mau exitnya di bid awal antrian kita transaksi di 3390. Begitu juga di HK atau di overnya di harga 3.400 ya. Sama kan HK 3.400 over 3.400 ya. Dengan profit and loss persennya plus 1%. Seperti itu. Ini ialah entry atau manajemen kalkulator 513 ya. Strategi 513. Seperti itu. Nah, ini untuk yang mode opsi modal. Lalu bagaimana dengan opsi lot? Kalau opsi lot tinggal diganti aja nih. Lot gitu ya. Misalkan saya mau beliin di 100 lot misalkan. Nah, kita klik aja enter ini. Set. Oke. Penjelasannya juga sama ya. Mungkin yang membedakan hanya ini aja nih. Nah, ini dia. Jadi ini kan sudah dihitung nih 56 lot, 11 lot, 33 lot, totalnya ialah 100 lot. Dengan modal 33.659.000. Nah, itu adalah biaya yang mesti kita keluarkan untuk membeli 100 lot dengan strategi 513 ini gitu. Lalu bagaimana nih jika mau kita atur nih HK di harga tertentu ya. Misalkan harga saatnya 3.400 ya. Terus kita mau HK misalkan di 3280 gitu ya. Nanti dia akan membantu menghitung ya. Misalkan saya mau antrinya di 3280 dengan strategi 513 ya. Kita pasang butil cancel. Oke. Kita enter ya. Begitu juga dengan untuk yang modal ya. Jadi sama seperti itu. Untuk misalkan mau antri di HK price atau kita antrinya pakai butil cancel.
seperti itu ya. 3280 HK-nya, A3 33270, 33180 ya. Ini skenario exitnya seperti apa. Kenapa di sini nggak dikasih take profit? Take balik lagi ya, setup entry, exit, stop loss, take profit itu merupakan subjektif dari rekan-rekan trader ya. Karena setiap orang punya profil resikonya masing-masing gitu. Saya tidak menyediakan entry exit ya, setup entry exit seperti itu. Balik ke pribadi masing-masing. Nah, kenapa kok ada stop loss di sini dan cut loss di sini? Ini merupakan skenario saja ya, bukan ajakan stop lossnya di sini, cut lossnya di sini enggak. Ini skenario saja. Kalau teman-teman pengen punya stop loss sendiri atau cut loss sendiri silahkan seperti itu. Atau maunya stop lossnya 5 tick dari antri 3 ya silahkan gitu ya. Karena setiap orang punya profil risiko masing-masing seperti itu. Itulah update dari money management 513 atau strategi 513 ya. Di sini sudah jelas itu 50% HK, 11,1% antri 1, 33,3% antri 3 seperti itu. Lalu update berikutnya, ini nggak terlalu kelihatan ya, gue tampilnya kelihatan sedikit ya. Scan misalkan apa ya, bull misalkan, coba bull. Oke, nah ini ya, ini emiten bull ya. Jadi Wyckoff ini saya optimasi lagi ya untuk mendeteksi Wyckoff ya, ada di fase berapa. Di sini emiten bull itu menganalisa Wyckoff ya dengan periode 3 bulan ya, atau time frame 3 bulan itu saat ini berada di fase C ya, dengan keyakinan 68% ya. Kenapa 68% ya? Itu ya by system ya, karena dalam dinamika apa ya, market ya, perubahan harga apa segala macam itu kan dinamis, nggak pasti begitu, nggak pasti A nggak pasti B gitu ya. Nah dia dinamis gitu. Jadi di sini ada threshold ya. Jadi dia ngedeteksinya sekitar 68% keyakinannya dia gitu, kenaikannya si sistem gitu. Dengan support resisten di 292 nya, support resisten di 660 ya. Spring ini kan turunnya dia tuh dari dia saya tuh terus dia turun ke dalam di menembus support di 290. Nah, ini ialah lowest low-nya atau springnya kalau di bahasanya Wyckoff tuh. Dia menembus support di 290 gitu. Dan statusnya soon kemungkinan menuju fase D seperti itu. Itulah analisa Wyckoff yang sudah dioptimasi ya. Jadi nanti ada fase C karena selama ini saya lihat lebih banyak fase A, fase B, fase D gitu. Fase C-nya nggak begitu kedetek gitu sama fase E gitu. Contoh fase E saya belum ada, cuman harusnya bisa. Tadi saya udah coba ya, harusnya bisa, tapi dengan dummy data gitu. Fase yang lain misalkan Indi udah ada tadi ya, kita scroll lagi ke atas atau kita panggil lagi deh, scan Indi. Ini bukan ajakan jual beli ya teman-teman ya, para trader. Ini sebagai contoh penggunaan aplikasi saja. Ini fase C, coba PTRO. Nah ini fase D kan, Wyckoff-nya fase D ya. LPS itu last position of support gitu ya, di 10.225 ya, karena sekarang harganya sudah 12.900 ya gitu ya. Ini fase D ya dengan keyakinan 70%. Seperti itu update tentang optimasi Wyckoff ya. Terus ya ini ada update di AI score ya. Kenapa saya update? Karena perlu adanya rebalance gitu. Beberapa hari saya lihat AI score ini selalu menampilkan untuk beberapa emiten itu 100 ya. Harusnya 100 itu sulit dicapai. Jadi saya coba perbaikin dan dengan membedakan ya, mana
saham yang baru IPO, mana saham yang sudah lewat 6 bulan gitu. Karena setelah 6 bulan tuh datanya jauh lebih kaya gitu, lebih banyak untuk dianalisa by AI. Seperti itu. Jadi di sini untuk PTRO AI score-nya atau artificial intelligence score-nya itu di 61 ya. Sehingga profil resikonya medium risk ya. Di sini ada penjelasannya. Saham PTRO sedang fase pengumpulan barang tahap awal. Uang besar asing dari U dan pemain retail sisi aktif membeli sehingga harga cenderung stabil. Masih perlu waktu untuk memastikan harga benar-benar naik stabil karena belum sepenuhnya dikuasai bandar. Nah ini AI explanation-nya ya. Ini by AI semua untuk yang AI score dan AI explanation. Oke, kira-kira seperti itu update-nya. Untuk mungkin ya update berikutnya kayak contohnya ini underwriter-nya tidak tersedia ya. Terus mungkin ada update berikutnya mungkin terkait pengendali PSP ya. Karena contohnya di emiten brand ya. Coba saya scan brand. Scan brand. Oke, nah di emiten brand ini kan underwriter-nya NI dan TP, pengendali PSP-nya coming soon. Ya karena contohnya ini ya, Pak Prajogo ini waktu narik brand itu dia kalau nggak salah saya ingat dia pakai kode brokernya DX ya atau Bahana Sekuritas gitu. Dan dia bukan bagian dari underwriter gitu. Maka dari itu rencana saya sih pengendali PSP ini kode brokernya akan saya sampaikan di sini gitu. Jadi tahu ketika ada top buy dan top sell, oh ini DX nih. Kemungkinan baik lagi kemungkinan ini Pak Prajogo ya sampai ada keterbukaan informasi seperti ini ya di insider activity gitu. Karena saat ini memang data DPS itu untuk emitennya sendiri gitu. Jarang sekali saya lihat data DPS di keterbukaan informasi gitu. Ya, jadi nggak rutin. Jadi kita hanya bisa berhipotesis gitu. Walaupun ada metode-metode dengan melihat down detail, melihat apa ya seperti saya jelaskan ya di video saya sebelumnya terkait analisa BBRM ya. Ada salah satu teknik dari bandarmologi yang namanya tape reading gitu. Kalau dengan membaca pola dan data seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan pola dan datanya, misalkan kalau dia belinya kayak A, misalkan dia terus-terusan dengan misalkan ya dengan lotnya di atas 500 itu kemungkinan emiten atau apa. Nah itu baik lagi itu perlu diasah gitu ya sama teman-teman gitu. Kalau saya sih gampang aja gitu. Saya lihat aja ini top buy DDX. Wah, berarti kemungkinan ini Pak PP yang beli itu atau mungkin apa namanya nominenya atau apa gitu karena saya nggak bisa memastikan ya. Paling saya lihat setelah dari insider activity gitu. Seperti itu ya. Teman-teman kalau memang suka dengan produk saya dan pengen terus ada update, silahkan di order, di subscribe produk-produk saya, khususnya stock intelligence ini ya, untuk menambahkan melengkapi beberapa fitur ya dan data yang mendukung untuk analisa stock intelligence atau stock summary analysis ini. Seperti itu ya. Sepertinya sudah semua ya, semua fitur-fitur terbaru sudah saya jelaskan. Oke, ya betul, udah semua. Demikian, terima kasih, salam cuan konsisten.